Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan, selamat pagi bersama kembali dalam renungan kita pada hari Minggu saat ini 19 November 2023. Renungan kita berjudul Karena Hukum Menyatakan Karakter Tuhan. Ayatnya di dalam Mazmur 19 ayat 7 dan 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Karena hukum Tuhan itu sempurna dan tidak berubah, tidak mungkin bagi orang-orang berdosa dengan kekuatan sendiri untuk memenuhi standar tuntutannya. Itulah sebabnya mengapa Yesus datang sebagai penebus kita. Misinya lah oleh membuat manusia ikut serta dalam sifat ilahi untuk membawa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum surga. Apabila kita tinggalkan dosa-dosa kita dan menerima Kristus sebagai juru selamat kita, hukum itu diagungkan. Rasul Paulus bertanya, "Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sebab sekali tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya." Allah menuntut dari setiap pengikutnya tidak kurang selain menyatakan karakter Kristus kepada dunia dalam kehidupan pribadi mereka, dan bahwa mereka memberikan kesaksian melalui ajaran dan teladan supaya tidaklah sia-sia Kristus telah menderita dan mati, agar gambar Allah dapat dipulihkan di dalam mereka melalui kasih karunia penebusnya. Tuhan memanggil mereka yang mengaku diutus untuk membawa kebenaran kepada dunia, untuk menunjukkan di semua tempat, baik yang tinggi maupun yang rendah, dalam kehidupan publik dan di jalan-jalan kehidupan pribadi, bahwa mereka berhubungan dengan Tuhan, bahwa kekristenan telah melakukan pekerjaan mulia bagi mereka, agar mereka lebih suci, lebih bahagia daripada mereka yang tidak mengakui kesetiaan mereka kepada perintah-perintah Allah. Umat Tuhan yang terkasih, kembali pada hari ini kita memperoleh poin-poin yang penting dalam renungan kita. Sesungguhnya hukum itu menyatakan karakter Tuhan. Dan melalui ayat tadi katakan bahwa melalui Taurat Tuhan itu yang mana sempurna akan menyegarkan jiwa dan juga akan memberikan hikmat akal budi dalam pengalaman. Juga titah Tuhan itu akan menyukakan hati kita. Saudaraku, Allah tidak pernah ingin membebani umat-umatnya dengan melalui perintah-perintah dan hukum-hukumnya, tetapi justru dalam penurutan akan hukum-hukum Allah, maka kita akan merasakan kedamaian dan menemukan sesungguhnya sukacita kebahagiaan itu. Prinsip-prinsip hukum surga itu akan meringankan segala beban-beban umat-umat Tuhan. Dan inilah yang harus kita dapatkan, bahwa Allah memberikan tuntutan untuk mengikut Dia, karena hukum Allah yang sempurna itu tentu dalam keberdosaan kita tidak akan mampu kita untuk menurutinya. Tetapi Allah melalui Yesus Kristus sudah menjadi teladan bagi kita, dan dengan mengikuti Yesus Kristus maka kita dapat melakukan yang terbaik. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita semakin disempurnakan. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat ya Bapa, kami sembahkan kehadirat-Mu pada saat kami bangun kembali dari istirahat kami dan menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih, semua ini adalah satu kesempatan bagi kami untuk dapat bersuka cita, berbahagia, berjalan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa atas renungan ini, menjadi kekuatan bagi kami, mengingatkan kembali bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan adalah harus setia dalam mengikuti Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami. Dan tentu kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menuntun, yang memampukan kami untuk dapat mengikuti segenap perintah-perintah-Mu. Bapa, terima kasih, sempurnakanlah kami Tuhan, supaya hari demi hari kami akan semakin bersuka cita. Oleh karena mengikuti kehendak Tuhan, kami akan peroleh kedamaian.
hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada, baik yang di perkotaan, di pedesaan, dalam berbagai kegiatan pekerjaan yang dilakukan, Tuhan yang akan memberkati. Yang melakukan perjalanan-perjalanan juga ya Bapa, Engkau berikan keselamatan dalam segala usaha tangan pekerjaan. Biarlah Engkau yang akan membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Segala keperluan dalam kehidupan keluarga selalu terpenuhi, dan bahkan umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Mendoakan juga bagi anak-anak yatim bersama janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang akan bekerja ya Bapa, melalui anak-anak Tuhan untuk dapat membawa kasih, menunjukkan kasih Kristus dalam hidup mereka, dan mereka juga akan terpelihara dalam iman mereka. Tuhan, bagi orang-orang tua yang kami kasihi juga ya Bapa, menjalani masa-masa indah mereka, biarlah Tuhan juga akan memberkati kesehatan dan juga kekuatan dan bahkan umur yang panjang, untuk mereka juga tetap setia dalam melayani Engkau. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan akan memberkati ya Bapa menjelang masa-masa untuk politik di tahun-tahun politik di ke depan ini. Begitu banyak gejolak yang ada, tetapi kami berharap Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan bagi pimpinan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga akan ada kedamaian dan juga kesejahteraan. Terutama ya Bapa, Tuhan akan memberikan satu kebebasan bagi kami untuk tetap bisa memuliakan Engkau dan menyebarluaskan kabar keselamatan ini. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang indah ini memenuhi hidup kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.